Salam teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai gangguan obsesif kompulsif, di mana saya dan teman-teman saya antara lain ada saya sendiri, Elsa Nilina Beno, dan teman saya Filda Sokain, Helmi Ternoni, Ofir Masur, dan Yakoba Aklili. Kita mulai dengan apa itu OCD. OCD atau gangguan obsesif kompulsif adalah salah satu jenis gangguan mental di mana seseorang harus melakukan banyak tugas sehari-hari yang disebut kompulsi atau memiliki pemikiran tertentu berulang kali. Obsesif merupakan pemikiran yang muncul secara berulang yang disebabkan oleh kecemasan pada individu tanpa dapat dikendalikan. Sedangkan kompulsif adalah keinginan yang tidak bisa ditahan dari individu untuk melakukan sesuatu. Gangguan mental ini merupakan gejala kegelisahan yang luar biasa. Penyandang gangguan ini akan menampakkan gejala berupa sikap berlebihan dalam kehidupan sehari-hari. Obsessive compulsive disorder adalah sebuah gangguan psikologi yang terbentuk dari dua sikap, yaitu obsesif dan kompulsif. Obsesif merupakan pemikiran yang muncul secara berulang-ulang yang menyebabkan kecemasan pada individu tanpa dapat dikendalikan. Sedangkan kompulsif adalah keinginan yang tidak bisa ditahan dari individu untuk melakukan sesuatu. Gangguan mental ini merupakan gejala kegelisahan yang luar biasa. Penyandang gangguan ini akan menampakkan gejala berupa sikap berlebihan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah gejala dari OCD. OCD biasanya melibatkan obsesi, kompulsif, atau keduanya. Obsesi adalah pikiran, dorongan, atau gambaran mental yang terus-menerus yang mengganggu pikiran seseorang sehingga menyebabkan kecemasan. Obsesi meliputi takut akan kuman atau kontaminasi. Yang kedua, takut lupa, kehilangan atau salah meletakkan sesuatu yang penting. Yang ketiga, takut kehilangan kendali atas tindakan seseorang. Yang keempat, pikiran agresif yang ditujukan kepada diri sendiri atau orang lain. Yang kelima, pikiran-pikiran yang mengganggu yang menyebabkan subjek-subjek tabu seperti seks, agama, atau bahaya. Dan yang terakhir, membutuhkan segala sesuatunya untuk diatur dengan sempurna dan sistematif. Sedangkan kompulsi adalah perilaku berulang yang seringkali membuat seseorang merasa ingin melakukannya respon terhadap obsesi. Kompulsi yang umum meliputi membersihkan atau mencuci tangan secara berlebihan. Yang kedua, memesan atau mengatur barang dengan cara tertentu dan tepat. Yang ketiga, memeriksa hal-hal berulang kali, misalnya pintu terkunci atau oven mati. Yang keempat, perhitungan kompulsif. Dan yang kelima, berdoa atau mengulangi kata-kata dalam hati. OCD dapat dimulai kapan saja, tetapi biasanya dimulai pada akhir masa kanak-kanak dan masa dewasa muda. Gejala OCD mungkin dimulai secara perlahan dan bisa hilang untuk sementara waktu atau memburuk seiring berjalannya waktu. Selama masa stres, gejalanya seringkali bertambah buruk. Obsesi dan kompulsif seseorang juga dapat berubah seiring waktu. Baik, jenis OCD dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah OCD checking. Ini melibatkan ketakutan irasional yang memaksa individu untuk berulang kali memeriksa sesuatu. Misalnya, seseorang dengan OCD checking mungkin takut kehilangan dompet mereka dan merasa harus memeriksanya berulang kali untuk mencegah kecelakaan yang dibayangkan. Yang kedua adalah OCD contaminating. Jenis ini melibatkan ketakutan akan kontaminasi dan bahaya yang diakibatkannya terhadap diri sendiri atau orang yang dicintai. Sebagai contoh, seseorang mungkin menghindari makan di tempat umum karena takut akan kuman atau hepatitis, sehingga mereka secara kompulsif membersihkan peralatan makan seperti sendok, garpu, dan piring. Yang ketiga adalah OCD hoarding. Jenis OCD ini melibatkan individu yang mengumpulkan dan menyimpan barang-barang yang mungkin dianggap tidak berharga oleh orang lain karena takut membuangnya menyebabkan konsekuensi negatif. Sebagai contoh, seseorang dengan OCD menimbuhan memiliki ruangan yang begitu penuh sehingga sulit untuk menemukan ruangan kosong. Yang keempat adalah OCD ruminating.
Bentuk OCD ini membuat individu terlibat dalam pola berpikir yang tidak produktif, namun berulang-ulang pikiran ini seringkali berkisar pada topik-topik filosofis, religius, atau metafisik seperti merenungkan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang terjadi setelah kematian. Yang kelima adalah OCD, simetri, dan ordinalinis. Individu dengan jenis OCD ini merasa terdorong untuk mengatur objek dengan cermat dalam keselarasan, urutan, dan simetri tertentu. Misalnya, mereka mungkin mengatur barang berdasarkan ukuran, warna, atau font dan merasa tertekan jika urutan ini terganggu. Yang berikut adalah penyebab OCD itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah genetika. Nah, penelitian menunjukkan bahwa memiliki kerabat tingkat pertama seperti orang tua atau saudara kandung yang menderita OCD meningkatkan kemungkinan mengembangkan gangguan ini. Para peneliti belum dapat menentukan gen tertentu yang secara definitif terkait dengan OCD, tetapi peneliti yang sedang berlangsung terus mengeksplorasi hubungan genetik. Yang kedua adalah biologi. Studi pencitraan otak mengungkapkan bahwa individu dengan OCD sering menunjukkan perbedaan struktural dan fungsional pada korteks frontal dan daerah otak subkortikal. Nah, area-area ini sangat penting untuk mengatur perilaku dan respon emosional. Para peneliti telah mengidentifikasi sirkuit otak dan proses biologis tertentu yang berkontribusi pada pikiran obsesif, perilaku kompulsif, dan kecemasan. Terkait penelitian yang sedang berlangsung bertujuan untuk memperdalam pemahaman kita tentang bagaimana daerah otak ini berhubungan dengan gejala OCD yang dapat menginformasikan pengembangan perawat yang ditargetkan. Yang ketiga adalah temperamen. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa individu yang menunjukkan perilaku menyendiri, emosi negatif, serta gejala kecemasan dan depresi selama masa kanak-kanak lebih rentan mengembangkan OCD. Yang keempat adalah trauma masa kecil. Penelitian menunjukkan adanya hubungan potensial antara trauma masa kecil dan timbulnya atau memburuknya gejala obsesif kompulsif. Penyelidikan lebih lanjut diperlakukan untuk memahami hubungan ini sepenuhnya. Anak-anak yang tiba-tiba mengalami gejala OCD atau mengalami perburukan gejala yang sudah ada. Intervensi dan penanganan. Yang pertama, pendekatan perawatan OCD, yaitu melibatkan kombinasi terapi perilaku kognitif atau CBT yang meliputi terapi paparan dan pencegahan respons atau ERP, serta terapi kognitif, penggunaan pengobatan seperti selektif serotonin reuptake inhibitors atau SSRI, dan dukungan psikososial. Yang kedua itu pengobatan. Penyedia layanan kesehatan mungkin meresep yang membantu mengobati OCD. Yang paling umum yang diresepkan untuk OCD adalah antidepresi yang menargetkan serotonin, pemancar kimia di otak yang terlibat dalam persepsi dan OCD. Kategori terbesar antidepresan disebut inhibitor reuptake serotonin selektif. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang kajian budaya terkait obsesif compulsive disorder atau yang disingkat sebagai OCD. Baik, OCD adalah gangguan kecemasan yang ditandai dengan obsesi atau pikiran berulang dan tidak diinginkan, dan kompulsi atau perilaku atau tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kecemasan terkait obsesi. Meski OCD memiliki ciri-ciri yang konsisten di berbagai budaya, pengaruh budaya dapat mempengaruhi cara individu mengalami atau menginterpretasikan gangguan ini. Jadi berikut ada beberapa dimensi yang berkaitan dengan kajian budaya terkait OCD. Yang pertama itu persepsi sosial dan stigma. Di berbagai budaya, gangguan mental seringkali dilihat melalui stigma dalam beberapa budaya.
gangguan seperti OCD mungkin dianggap sebagai masalah normal atau akibat perilaku yang spiritual yang buruk, misalnya dalam masyarakat tertentu. Jadi, tindakan kompulsif bisa dianggap sebagai perilaku yang disebabkan oleh roh jahat atau hukuman dari Tuhan, daripada gangguan mental yang disebabkan oleh ketidakseimbangan kimiawi atau otak kita sendiri. Jadi, persepsi ini mempengaruhi apakah seseorang merasa malu untuk mencari bantuan atau tidak. Yang kedua itu ekspresi dalam bentuk gejala. OCD dapat bervariasi dalam cara gejala yang muncul, tergantung pada nilai-nilai budaya yang ada. Misalnya dalam budaya yang sangat menekankan kebersihan atau ketertiban, seperti contoh tuh budaya Jepang dan Jerman. Jadi gejala OCD berkaitan dengan kebersihan dan keteraturan. Mungkin lebih banyak yang ditemukan dan dipahami sebagai bentuk ekstrem dari nilai budaya tersebut. Di sisi lain, dalam budaya yang lebih mengutamakan hubungan interpersonal atau harmoni, gejala obsesif kompulsif yang berkaitan dengan gejala dan rasa bersalah atau ketakutan atau bisa merugikan orang lain mungkin lebih terlihat. Yang ketiga itu strategi coping dan pengobatan. Jadi di sini bagaimana OCD ditangani di berbagai budaya. Jadi sangat dipengaruhi oleh cara orang lain memahami kesehatan mental tersebut. Jadi dalam budaya yang lebih tradisional atau religius, pengobatan mungkin lebih mengutamakan pendekatan spiritual atau terapi alternatif. Jadi misalnya pengobatan dan dengan doa atau penyembuhan tradisional. Sementara di budaya yang lebih sekuler atau medis, pendekatan berbasis psikoterapi seperti gangguan kognitif behavioral atau terapi atau CBT. Pengobatan obat-obatan mungkin lebih diterima. Jadi faktor budaya juga dapat mempengaruhi penerimaan terhadap pengobatan psikologis atau medis. Yang keempat itu pengaruh gender. Jadi dalam beberapa budaya ada perbedaan cara OCD diekspresikan atau dipahami. Jadi antara pria dan wanita. Jadi misalnya begini, di berbagai budaya wanita mungkin lebih sering mengungkapkan kecemasan atau gejala terkait OCD, sementara pria mungkin lebih cenderung mengekspresikan gejala yang lebih tertutup atau maskulin. Jadi di sini misalnya obsesi dengan keteraturan atau kontrol. Jadi konstruksi gender ini dapat mempengaruhi bagaimana seseorang mengidentifikasi atau mengatasi OCD yang ada. Yang kelima itu yang terakhir itu peran keluarga dan komunitas. Dalam masyarakat yang sangat menekankan peran keluarga atau komunitas yang ada, individu dengan OCD mungkin mengalami tekanan sosial untuk menyembunyikan gejala atau mereka merasa tidak nyaman dengan perilaku mereka yang dianggap tidak sesuai dengan norma sosial yang ada. Sebaliknya juga seperti itu. Dalam budaya yang lebih individualistik, individu mungkin merasa lebih bebas untuk mencari bantuan profesional tanpa terlalu memikirkan penilaian dari komunitas yang ada. Jadi secara keseluruhan dari kajian budaya terkait OCD menunjukkan bahwa gangguan ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis atau psikologis, tetapi juga oleh cara masyarakat memandang dan menangani gangguan mental. Jadi menyadari perbedaan budaya ini sangat penting untuk merancang intervensi yang lebih sensitif atau efektif dalam mengatasi OCD yang berada di berbagai belahan dunia. Materi berikut yaitu kasus OCD ekstrim public figure Aliando Sarif. OCD yang dialami Aliando berawal sejak masa kecil, tepatnya saat ia duduk di kelas 2 SD. Namun tidak mendapatkan penanganan lebih lanjut, kondisinya kambuh kembali pada tahun 2019 yang ia kaitkan dengan dugaan pengaruh negatif atau brainwash dari oknum tertentu. Hal ini membuatnya mengalami gejala OCD yang sangat mengganggu aktivitas hari-harinya. Menurut Area 2022 dan Rosa 2022, gejala-gejala yang dialami Aliando selama kambuhnya OCD meliputi 1. Kesulitan berbuat baik.
Seperti setiap kali ia ingin berbuat baik, OCD terpicu menyebabkan perilaku kompulsif seperti berkedip atau bernapas dalam pola tertentu untuk mencegah hal buruk terjadi seperti kematian orang lain. Itu menurut Pagi-Pagi Amyar 2022. Yang kedua itu kesulitan beraktivitas sehari-hari. Seperti tidak dapat mandi selama 3 bulan, tidak dapat berbicara, tidak dapat keluar rumah atau bergerak. Yang ketiga itu kompulsi menghitung, seperti menghitung helai rambut sebelum mandi, menyusun sampah atau kuaci dengan pola tertentu. Yang keempat itu pengumpulan barang, seperti mengumpulkan barang-barang dalam kamar hingga tidak dapat bergerak atau memindahkan barang tersebut. Itu menurut Tonexo Primer 2022. Aliando saat ini menjalani pengobatan dengan bantuan psikolog, psikiater, terapi, serta obat-obatan. Ia juga menggunakan kegiatan syuting film sebagai metode terapi. Berdasarkan pernyataannya pada tahun Juni 2022, pemulihannya telah mencapai 80%, menunjukkan perkembangan yang signifikan. Itu menurut Natasha Wilona 2022. Kasus OCD ekstrim yang dialami Aliando Sarif mencakup berbagai tipe perilaku kompulsif yang sangat mengganggu kehidupan sehari-harinya. OCD ini tergolong ekstrim karena gejala-gejalanya meliputi: yang pertama, tidak dapat mandi selama 3 bulan. Seperti ia harus menghitung setiap helai rambut sebelum mandi, tetapi kesulitannya menyusunnya hingga merasa terjebak. Gejala ini masuk dalam OCD tipe order, yang dimana penderita terobsesi agar benda-benda di sekitarnya tersusun simetris dan sempurna. Yang kedua, mengumpulkan barang-barang di kamar. Itu termasuk sampah seperti kulit kuaci yang harus disusun dengan pola tertentu. Hal ini termasuk OCD tipe order, yang dimana penderita tidak dapat membuang barang karena merasa sulit melepaskannya. Yang ketiga, gangguan aktivitas. Itu seperti gejala yang dialami menyebabkan ia tidak dapat bergerak, bersosialisasi, bekerja, atau menjalani rutinitas sehingga memaksanya vakum dari dunia hiburan. Untuk mengatasi kondisi ini, Aliando berkonsultasi dengan psikolog dan psikiater, menjalani terapi, serta menggunakan pengobatan medis. Hal ini dilakukan untuk memulihkan kondisinya dan mengembalikan kemampuan beraktivitas secara normal. Itu menurut Fitriani 2022. Baik, sekian dari materi kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya.